Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester City disarankan untuk mewujudkan ide gila dengan merekrut Kylian Mbappe sebagai mesin gol. Sementara itu ada Mauricio Pochettino yang masih tetap mengandalkan Moises Caicedo meski tampil lawak. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga. Ada Athletic Bilbao yang membantai Almeria dengan skor telak 3-0. Sementara dari hasil pertandingan Saudi Pro League, ada Al Ahly yang berhasil menundukkan Al Ittihad dengan skor 1-0 melalui gol dari Frank Kessie. Athletic Bilbao membabat habis Almeria di pekan ke-9 La Liga dengan skor 3 gol tanpa balas. Ketiga gol Bilbao dilesakan oleh Gorka Guruzeta, Dani Garcia, dan Oihan Sanchez. Kemenangan ini membuat Athletic Bilbao bercokol di posisi 4 klasemen sementara La Liga dengan torehan 17 poin. Al Ahly berhasil meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ke-9 usai mengalahkan Al Ittihad dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh Frank Kessie di menit ke-31. Dengan hasil ini Al Ahly bercokol di posisi 5 klasemen sementara Saudi Pro League dengan mengemas 19 poin. Ange Postecoglou memastikan Manor Solomon bakal absen melawan Luton Town. Daily White juga masih menunggu kondisi Brennan Johnson yang belum bugar. Namun Postecoglou memberi kabar baik kalau Son Heung-min bisa dimainkan melawan The Hatters. Pelatih asal Australia ini menepis kabar jika sang pemain mengalami cedera. Vincent Kompany menilai laga menghadapi Chelsea akan menyulitkan anak asuhnya. Pelatih asal Belgia ini memuji kualitas mumpuni para pemain The Blues. Meski sulit, legenda Manchester City ini ogah menyerah sebelum pertandingan berlangsung. Dia meminta skuad asuhannya tampil Spartan demi meraih hasil terbaik di laga nanti. Beralih ke berita konferensi pers, ada Mauricio Pochettino yang akan memberikan Moises Caicedo waktu untuk beradaptasi. Sementara itu Erik ten Hag akan memainkan Sofyan Amrabat di posisi bek kiri untuk menggantikan Sergio Reguilon yang masih menjalani perawatan. Mauricio Pochettino percaya diri Moises Caicedo bakal bangkit. Meski masih tampil inkonsisten, pemain asal Ekuador ini dipercaya akan menunjukkan potensi aslinya. Pochettino masih sabar memberi waktu untuk Caicedo beradaptasi dengan skuad The Blues. Dirinya ingin sang pemain terus bahagia agar proses adaptasinya berjalan baik. Erik ten Hag masih belum bisa memainkan Sergio Reguilon di laga melawan Brentford. Pemain asal Spanyol ini masih belum cukup bugar untuk kembali bertanding. Ten Hag bakal memasang Sofyan Amrabat sebagai bek sayap kiri darurat. Pemain asal Maroko ini diharapkan mampu tampil lebih apik saat menempati posisi tersebut. Carlo Ancelotti menyanjung duet Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Keduanya menampilkan kombinasi brilian saat Real Madrid bertandang ke markas Napoli. Don Carlo berharap Vinicius dan Bellingham kembali tampil apik menghadapi Osasuna. Pelatih asal Italia ini percaya diri duet keduanya bakal membawa Los Blancos semakin mengerikan. Simone Inzaghi ingin kembali memainkan David Fratesi di laga menghadapi Bologna. Pemain berusia 24 tahun ini sudah absen saat Inter Milan melawan Salernitana dan Benfica. Inzaghi masih menunggu konfirmasi dari tim medis terkait kebugaran Fratesi. Dirinya enggan mengambil resiko jika sang pemain belum cukup fit untuk merumput kembali. Kita masuk ke berita rumor nih guys. Ada Manchester City yang akan memperpanjang kontrak Erling Haaland karena takut dibajak oleh Real Madrid. Selanjutnya ada Jadon Sancho yang tengah menyusun rencana agar bisa pindah ke Borussia Dortmund di bulan Januari. Manchester City berencana memperpanjang kontrak striker andalan mereka yakni Erling Haaland. Padahal kontrak pemain asal Norwegia itu masih tersisa 2 tahun hingga tahun 2027. Hal tersebut dilakukan karena mereka mengetahui Real Madrid ingin memboyongnya di masa depan. Nantinya skuad The Citizens akan memasukkan mahar fantastis untuk memagari sang bintang. Liverpool dilaporkan tengah memantau situasi dan kondisi Jarrod Bowen di West Ham United. Rencananya Bowen diproyeksikan sebagai pengganti Mohamed Salah yang diruborkan cabut. Peluang mereka mendatangkan Bowen cukup terbuka mengingat negosiasi kontrak barunya berjalan mandek. Hanya saja The Reds harus bersaing dengan Newcastle United yang juga meminati jasanya. Jadon Sancho sedang menyusun rencana untuk kembali ke Borussia Dortmund. Dilansir dari Mirror, pemain ini masih intens berhubungan dengan pelatih Edin Terzic.
Sancho berusaha untuk meyakinkan sang pelatih agar mau menampungnya lagi di bursa transfer mendatang. Wajar karena saat ini dia mengalami masa-masa sulit di Manchester United. Beralih ke komentar, ada legenda Manchester City yang menyarankan Manchester City untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Di sisi lain, mantan presiden Barcelona yakni Josep Maria Bartomeu siap membantu Barcelona atas kasus suap wasit. Gael Clichy menyarankan Manchester City memboyong bomber PSG yakni Kylian Mbappe. Menurut Clichy, Mbappe adalah sosok striker yang bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol. Akan tapi saran tersebut gak mendapat tanggapan dari manajemen. Alasannya bomber Prancis itu gak masuk ke dalam rencana The Citizens karena masih punya Erling Haaland. Frank Lampard gak kaget dengan performa inkonsisten Chelsea di awal musim ini. Dirinya melihat The Blues masih kekurangan rasa percaya diri untuk tampil konsisten. Mantan pelatih Everton ini juga menyoroti skuad Chelsea yang terlalu besar. Menurutnya, Mauricio Pochettino bakal sering kesulitan menentukan starting line-up favoritnya. Josep Maria Bartomeu siap membantu Barcelona atas kasus suap wasit. Blaugrana sendiri tengah diperiksa UEFA atas kasus suap wasit Negreira. Namun Josep Bartomeu ingin Joan Laporta berhenti membicarakan masalah keuangan di saat dia masih menjadi presiden. MU mencari sosok pencari bakat untuk ditempatkan di tim scouting. Alasannya tim scouting mereka saat ini dinilai masih kurang sesuai harapan. Setan Merah menginginkan scouting yang bisa mengorbitkan pemain akademi berkualitas. Oleh sebab itu mereka merombak tim scouting untuk mencari pemain berusia 17 hingga 20 tahun. Selanjutnya ada Andre Onana yang memiliki keraguan untuk membela timnas Kamerun setelah menjalani performa inkonsisten di klub. Kemudian ada Gavi yang berjanji akan terus membela Barcelona hingga dia gantung sepatu. Andre Onana sangat ragu bisa memperkuat timnas Kamerun di Piala Afrika 2024. Dia khawatir melewatkan banyak laga bersama MU berakibat buruk pada performanya. Onana ingin memperbaiki performanya yang anjlok di awal musim ini. Dia juga khawatir kalau posisinya bakal digeser oleh Altay Bayindir sebagai penjaga gawang utama. Gavi bertekad akan menghabiskan seluruh karirnya untuk Barcelona. Pemain Spanyol ini bersumpah setia membela Blaugrana hingga gantung sepatu. Menurut Gavi, Barcelona merupakan klub yang sangat spesial untuknya. Dia pun merasa bahagia dan memberikan yang terbaik untuk raksasa Katalan tersebut. Paul Pogba dinyatakan positif menggunakan doping setelah melakukan tes sebanyak 2 kali. Di kabar penutup ada Borneo FC Samarinda yang semakin mantap menduduki puncak klasemen setelah mengandaskan Arema FC. Paul Pogba baru saja dinyatakan positif menggunakan obat terlarang atau doping. Dikutip dari Fabrizio Romano, Pogba sampai melakukan tes 2 kali dan hasilnya tetap positif. Mendengar hal tersebut, Juventus masih belum memberikan informasi hukuman apa yang akan diberikan kepadanya. Rumornya Pogba akan dilarang beraktivitas di sepak bola selama 4 tahun ke depan. Borneo FC Samarinda mencuri 3 poin dalam lanjutan pekan ke-15 Liga 1 usai mengalahkan Arema dengan skor tipis 1-0. Kedua tim sama-sama memainkan pressing ketat sejak menit awal. Namun gol tunggal Ahmad Nur Hardianto pada menit ke-71 menjadi pembeda di laga ini. Hasil ini membuat skuad pesut Etam makin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 31 poin. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Widi. Lawakan MU hampir sempurna, good job Ten Hag. Ya guys, kenapa sih MU tuh kalah terus? Kalau menurut kalian kenapa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.